محمد وصحبه وسلم اجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين العلم. اللهم اغننا بالعلم اللهم اغننا بالعلم اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم وزدنا بالعافيه واكرمنا بالتقوى لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بعقوبتك وتقوى وتسلم يا ارحم الراحمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا انفعنا على كل ما علمتنا يا وجود السائلين وفرد الينا الى حاجتنا ولا تنسنا يا الله يا الله يا الله يا امر الخائفين يا سلام وسلم كل مما نخاف يا رب العالمين. انه كان البحر بجانب كلمات ربنا نفذها قبل ان نلقى كلمات ربنا ولدينا من فيما لنا على الحلال الحمد على كل مسلم ومسلم صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوه الا بالله. جب السائلين ويا رجال الغائبين. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه ومنذرا بأمن يا رب العالمين. فهذه 12 علامة من علامات ulama al-akhirah. Maka demikianlah ada 12 tanda daripada ulama-ulama yang contoh di kelak akhirat. Kita akan ulangi lagi. Yang salah satunya adalah minha ayat syahid tawaqi, kemudian jadi sajarlah karena ini sakarna agama, kemudian tidak perlu perahu dunia, kemudian mengutamakan ridho Allah. Ada 12 perkara yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yang kalau kita menemukan pada diri seseorang ulama itu maka dia adalah namanya ulama akhirah. Tujma' kullu wahidatin minha jumlatan min akhlaqi ulama salaf, dan itu hanya bisa kita dapatkan secara total semuanya pada ulama-ulama salaf salih. Fakun ahadi rajulain, karena kita nggak mampu seperti mereka maka minimal atau kalau kita mau masuk kepada mereka maka minimal pilihlah 2 perkara. Yang pertama imma muttasiban bihadhihi sifati, kalau bisa milikilah 12 sifat ini. Kalau nggak bisa au mu'tarifan bit taksiri, sadarlah dengan kelemahan kita dan kekurangan kita. Jangan merasa hebat padahal tidak hebat, jangan merasa berilmu padahal tidak berilmu. Mesti sadar diri, karena sadar diri itu adalah ilmu yang paling tinggi. Makanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah faqad fana fillah. Makanya puncak ibadah haji itu adalah Arafah. Kenapa? Karena orang kalau sudah sadar diri ataupun kenal diri pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-hajju Arafah. Kalau disimpulkan natijahnya konkulasinya, orang yang menerima ibadah salat atau ibadah seluruh ibadahnya adalah yaitu orang yang sudah muqtarif ala nafsihi bitaksirihi, yang sudah mampu mengenal dirinya siapa dia dan seperti apa kelemahan dia. Makanya haji Arafah, haji itu untuk mengenal diri. Makanya kalau orang pulang haji masih belum kenal diri, berarti itu hajinya tidak haji, hanya sekedar melepaskan sebuah kewajiban. Orang sholat belum kenal diri, berarti sholatnya tidak sholat, hanya sekedar untuk menyelesaikan tuntutan. Kalau orang puasa tidak mengenal diri, berarti puasanya itu tidak akan menjadi jumlah, tapi puasanya itu hanya laisa lahu illal ju' wal 'atash, tidak ada kecuali lapar dan dahaga. Dalam segala hal ibadah maka mesti mengenal diri. Makanya nawaitu itu mesti, yaitu sengaja aku, ya kan? Sengaja aku, kita menghadapkan kita kepada dia dan semua kita lakukan adalah karena dia. Maka ketika tidak ada lidahnya maka terlepaslah bukan karena dia. Makanya niat itu innamal a'malu binniyat atau al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara sesuai dengan tujuannya adalah Allah. Maka manusia itu pilihannya cuma ada 2. Pertama adalah muttasafan bi'adhihi sifat atau muttasifan bi'adhihi sifat, memiliki sifat yang 12. Kalau tidak bisa minimal mu'tarifan bit taksir, sadarlah dengan kelemahan kita, sadarlah dengan kekurangan kita. Ma'al iqrari bihi, akui, ya kan, bukan bersembunyi di balik ketidakbenaran. Wa iyyaka an takuna tsalits, jangan menjadi golongan yang ketiga. Apa itu golongan yang ketiga? Fatal bis ala nafsika bi an badalta ala dunya bid-din, yaitu kau jadikan agama itu adalah untuk meraup keuntungan dunia. Watus masyaratul batani dan suratul ulama ar-rasikhin, lalu kemudian kita menyamar hidup kita yang tujuannya menjadi dunia, tapi kita menyamar dengan penampilan atau aplikasi ulama-ulama yang rasikhin. Wa ta'ala
semua pekerjaan kita adalah dalam zumrahnya orang-orang yang binasa, al-aisin, orang yang binasa, terputus asa. Ta'awud atau ta'awud billah min khidaj syaitan, minta perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan. Fiha halakal jumhur, maka dalam hal inilah banyak sekali mayoritas para orang-orang itu binasa mereka. Fanas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman la ta'izzuhu al-hayatud dunya wa la yadurruhu billahi ghurur. Maka semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang tidak mengagumi dunia ataupun tertipu oleh kehidupan dunia. Amin ya rabbal alamin. Maka pilihan kita cuma ada dua, muttasifan bi sifat atau mukhtalifan bi tafsirihi, atau muttasifan bi sifat memiliki sifat yang 12, ataupun kalau tidak bisa atau tidak mampu kita miliki, maka jadilah kita orang yang sadar diri, itu puncak ilmunya. Makanya kata Imam Al-Razi, puncak ilmu itu adalah arafa nafsahu, karena siapa yang arafa nafsahu pasti faqad arafa rabbahu. Al-babus sabi'u, bab yang ketujuh, fil aqli wa syarafihi wa aqiqatihi wa aqsamihi. Penjelasan tentang akal, kemudian kemuliaan akal, kemudian hakikat daripada akal dan pembagian akal. Bayanu syarafil akal, inilah dia penjelasan atau deskripsi daripada kemuliaan akal itu seperti apa. Yang anda ketahuilah annaha, bahwa ini tentang akal, mimma la yahtaju ila takallufin fi idhari, enggak perlu kita tunjukin. Artinya ini akal, inilah akal saya, enggak perlu inilah akal saya, kita tunjukin ke orang secara kasat mata, ya kan? Inilah akal saya, enggak perlu. La siyama wa qad dhahara syaraful ilm min qabl. Teristimewa kalau kita yaitu membandingkan ataupun menggandengkan antara akal dengan ilmu. Sungguh ilmu itu sudah selesai bahasannya. Wal akal, dan akal itu apa? Manba'ul ilmi, tempat sumber munculnya ilmu itu mesti pada akal. Bagaimana mungkin ilmu akan masuk ke dalam hati manusia kalau akalnya nggak punya, ya kan? Cuma akal ini apa? Otakkah atau hati? Nah, ya kan? Nah, ini yang perlu kita bahas nanti di sini pembahasannya. Maka waqad ta'ala syaraful ilm min qabl wal aqal manba'ul ilm wa matla'uhu, tempat terbitnya ilmu itu adalah akal, wa asasuhu, sumber fundamennya adalah akal, wal ilmu yajri minhu majra thamarah min asy-syajarah. Maka perbandingannya ilmu itu yajri minhu, munculnya adalah dari akal, majra thamarah min asy-syajarah, seumpama buah yang muncul dari pohon kayunya atau dari dahannya. Maka pohonnya adalah akal, buahnya adalah ilmunya. Wan nur minasyams, ataupun cahaya dari matahari, maka nurnya adalah ilmu, mataharinya adalah akalnya. Waru'yatu minal ain, pandangan daripada mata, maka ru'yahnya adalah ilmu, ainnya adalah akal, ya kan? Berarti akal itu mamba wa asas wa matla. Maka orang kalau nggak punya akal nggak mungkin ilmunya masuk, ya kan? Kenapa? Karena tidak punya sumber yang akan menampung daripada keilmuannya. Fa kaifa la yushraf, wala fa kaifa la yashraf ma huwa wasilatus sa'adah fid dunya. Bagaimana tidak mulia yang namanya akal itu, padahal dia, si akal ini adalah wasilah menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah, dan merupakan wasilah ataupun jembatan menuju kebahagiaan akhirat. Au kaifa yasraf fi, atau bagaimana Anda ragukan tentang akal yang berarti ma'aku sudah jizya, sementara binatang itu yang tidak memiliki akal untuk membedakan segala sesuatu, tahtashimul akal, dia tunduk patuh kepada orang yang berakal. Itu harimau garang, ya kan? Tapi kalau harimau ketemu sama majikannya, ya kan, maka harimau itu nggak bakal garang, ya kan? Kenapa? Dia menghargai orang yang punya akal karena dia tak memilikinya. Gajah itu besar, sekali injak mati. Tapi kalau ketemu sama puangnya, ketemu sama orang yang bisa menundukkannya, maka gajah itu seperti binatang kecil yang bisa dimain-mainkan. Apa kira-kira yang mengalahkan? Fisik manusia, fisik kita kalah. Ya kan, kekuatan kita kalah. Ya kan, memangsa kita kalah. Tapi karena akal manusia bisa dan mampu mengalahkan besarnya fisik dia, maka berarti yang hebat itu adalah akalnya. Betul. Habibie itu kecil, tapi orang Jerman bilang badanmu kecil, tapi isinya adalah otak semuanya dikasih rambut. Apa yang membuat orang Jerman hormat kepada B.J. Habibie? Bukan karena fisiknya kecil, tapi karena otaknya banyak, yaitu otaknya IQ tinggi, intelligence quotientnya adalah tinggi, ya kan? Rasulullah itu bukan orang tertinggi kalau dia punya mukjizat,
setinggi apapun orang yang berdiri di hadapan dia, maka Rasul lebih tinggi. Karena dalam hadis yang ada dikatakan wa Rasulullah wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawili wa la bil qasir. Nabi itu tinggi semampai, gak pendek, gak terlalu panjang. Tingginya pas banget seperti apa yang diimpikan oleh setiap orang. Itu Rasulullah. Tapi kalaupun beliau tidak besar seperti besarnya orang lain, tapi karena keagungan akalnya, maka beliau menjadi sosok yang paling mulia. Binatang pun tunduk patuh kepada manusia, padahal binatang itu adalah makhluk yang sangat kuat. Hatta inna a'dhamal bahaim badana, sampai binatang yang paling gede badannya, kemudian mu'asyaddaha darawah, kemudian bahkan paling dahsyat cara memangsanya, aqwa as-sattah, bahkan paling kuat fisiknya. Idza ra'a suratal insan ikhtasyamahu, kalau dia melihat manusia ikhtasyamahu, dia merasa malu dan merasa hina binatang ini. Dia merasa malu dan merasa hina binatang ini. Wahabahu, segan dia li syu'urihi, karena dia tahu bistilaihi alaihi, bahwa manusia ini mampu menumbuhkan dia lima khusus min idratil hail, karena dia tahu bahwa manusia dikhususkan memiliki kemampuan al-hail. Apa itu al-hail? Ya kan? Yaitu rencana, kecerdikan, kelicikan, politik, segala macam. Binatang tahu tuh, kalaupun ini badannya bikin manusia, tapi dia orang yang sangat cerdik, punya al-hail, punya seribu cara untuk menyelesaikan masalah. Betul, ya kan? Nah, makanya dia segan kepada manusia. Walidzalika, demikian qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syaikhu fi qaumihi kan nabi fi ummatihi. Seorang syekh ini bukan syekh fil umur, tapi syekh istilahan, yakni syekh fil ulum. Seorang syekh di tengah umat bagaikan seorang nabi pada umat-umatnya. Seorang syekh di tengah kaum posisinya seperti nabi, ya kan, di tengah umat. Makanya syair itu sering kita sampaikan, kum li muallimin wa fihi tabaqina kadal muallim ayyakuna rasula. Berdirilah anda ketika gurumu datang, syekhmu datang, karena gurumu itu nyaris saja menjadi rasul untukmu. Man akramani, ya, fakribil fuqara wal ulama. Siapa yang memuliakanku, maka hendakkan muliakan ulama dan orang-orang fakir. Allahumma arham khulafa ummati. Ya Allah, sayangilah khalifah-khalifah dari umatku, kata Nabi. Famanhum ya Rasulullah, siapa yang menjadi khalifah dari umatmu? Humul ladzina yata'allamuna al-haditsa wa yu'allimuna an-nasa. Mereka orang yang belajar hadis kemudian mengajarkan kepada manusia. Al-ulama'u warathatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi-nabi. Kenapa? Karena Nabi enggak ninggalin harta, tapi Nabi ninggalin ilmu, dan ilmu itu jatuhnya ke tangan para ulama-ulama, maka warathatul anbiya. Maka asy-syaikhu fi qaumi kan jadi fi ummatihi. Syekh itu di tengah suku kaum bagaikan nabi pada umatnya. Wa laisa dzalika kafatimati. Syekh ini mulia bukan karena banyak hartanya, Ustaz. Wala likibari saksi, bukan karena gede awaknya. Wala li ziyadati quwwati, bukan karena dia kuat badannya. Bal li ziyadati tajribatihi allati hiya thamaratu aqli, tapi karena dalam pengetahuan dan pengalamannya, dan itu pengetahuan munculnya adalah buah daripada akal yang dimilikinya, ya kan? Makanya orang yang semakin kuat akalnya, ya kan, maka semakin tinggi wawasannya. Wawasan itu munculnya dari ilmu, ilmu itu munculnya dari akal. Man rafa'a ufuquhu, yakni man rafa'a aqluhu, ya kan? Siapa yang makin tinggi akalnya, ya kan, maka makin qalla ingkar, semakin dikit mengingkarkan orang. Tapi kalau akalnya picik, serba salah akan terjadi di mata dia. Kalau ibadah orang bukan seperti ibadah dia, semua khata, semua salah, semua mukhalafah, tidak sesuai. Kenapa? Karena akalnya picik, karena ilmunya picik, berasal daripada akal yang picik. Maka kalau mau tinggikan ilmunya, kita rafa fuquhu faqal ingkar. Walidzalika, oleh demikian, taral atraka wal aqrada wa jalafal arab wa sa'irul khalqi ma'a qurbi manzilati min rutbatil bahaimi yuwakkiruna al-masyaikh bit-tabaq. Lihatlah bagaimana orang-orang atraq. Apa itu atraq? Jamak dari Turki, orang-orang Turki zaman dulu. Wa akrad jamak daripada Kurdi, orang-orang zaman Kurdi, atau orang-orang dari suku Kurdi maksudnya. Ini akrad, ini orang-orang Turki zaman dulu. Berarti orang-orang Turki yang belum modern zaman dulu nih. Akrad orang-orang Kurdi yang tinggal di Gunung Sahara.
wa ajalafil Arab, dan kemudian orang-orang transfer orang Arab, yang orang-orang masih di kampung badu-badu lah maksudnya, wasailul khalaq, atau siapapun makhluk, ma'qul bi manzilatin mulakatil bahaim, padahal mereka itu enggak jauh martabatnya seperti al-bahaim, sama dengan kita, enggak jauh kita Ustaz, ya kan? Kalau akal hilang, binatang kita udah, betul kan? Tapi kalau akal masih ada, insya Allah manusia kita bahkan bisa mengalahkan daripada malaikat. Jadi kita juga tipis perbedaannya. Makanya dalam Al-Quran, walaqad darabna li jahannam katsirun minal jinni wal ins. Neraka itu bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya kan? Kenapa manusia dan jin menjadi dhara fi jahannam? Sebab mereka kulub punya hati namun la yafqahuna biha, hatinya enggak punya akal. Walahum a'yunun adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi enggak peka kepada kebaikan. Ya kan? A'yunun la yubsiruna biha, punya mata, matanya enggak melihat kebaikan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, lebih badil, bahkan lebih sesat, lebih jahat daripada binatang. Betul enggak? Jelas. Maka taral atraq wal afrad wa ajyaf al ard sa'id al khalq, mereka manzilahnya enggak jauh daripada binatang, sama dengan kita enggak jauh daripada binatang. Tapi kalau kita mampu yuwakkirun al masyayikh bit tabaq, mampu memuliakan orang-orang yang berilmu, isi itu perbedaan kita. Walidzalika hina qasada katsirun minal mu'anidin qatla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka oleh demikian tatkala para pembantah-pembantah agama orang kafir Quraisy ingin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma waqa'at a'yunuhum alaihi, ketika mata mereka melihat dari Rasulullah, waqta'alu bi'izzatihi, mereka pun kemudian terpesona kepada keagungannya al-karimah yang mulia, habuhu, mereka segan, mereka minder, wa tara'a lahum ma kana yatla'na, mereka saling melihat. Kenapa? Maka yatla'na ala daibati wajhihi, ketika melihat tampilan wajah Rasulullah bin nurin nubuwah, karena di wajahnya terlihatlah cahaya kenabian. Artinya apa? Orang bisa berniat jahat kepada Muhammad sebelum ketemu, tapi udah ketemu, udah melihat wajah Rasulullah, maka mereka rata-rata akan jatuh cinta. Atau kalaupun mereka sempat perang, itu karena keterpaksaan dari kondisi. Sebab kelebihan Rasulullah, man ra'ahu badahatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Itu dalam kitab Ni'matul Kubra alal alam fi maulid sayyidi waladi alam karya Ibnu Adam, riwayat daripada Ali. Man ra'ahu badahatan haba, siapa yang melihat Muhammad satu kali pandang, maka dia akan jatuh cinta. Wa man ra'ahu ma'rifatan ahabbah, dan siapa yang mengenal Muhammad, cintanya tidak akan pernah mati sampai nyawanya pun dia serahkan kepada Muhammad. Dari mana tuh? Ya kan? Ya telah mendurin nubuwah, dari kecerdasan dan kebeningan akalnya bagi Muhammad yang terpancar ke wajahnya. Makanya cantik secara zahir bisa membuat Anda bosan. Tapi kalau cantiknya dari dalam, yang suka diistilahkan dengan inner beauty, maka tidak akan pernah membuat Anda bosan. Ada guru kita contoh, ya kan? Atau ada orang yang kita cintai lah, anggap nggak cantik, nggak secantik artis. Tapi antum melihat orang cantik sekali lihat sudah. Tapi melihat orang yang satu ini Anda tidak pernah bosan. Kenapa? Kita bisa melihat keindahan dia dari dalam. Min daibajah, maka dari dalamnya indah. Maka daibajah wajhihi min nur, sehingga tampilan wajahnya bercahaya di mata kita, meskipun dia kering ataupun hitam pekat. Seperti Bilal bin Rabah yang sampai dalam riwayat bahwa hitamnya Bilal kala akan dibagi-bagi oleh para bidadari surga menjadi tai lalat di wajah-wajah mereka. Dzalika batin, wa in kana dzalika batin, wa in kana dzalika batinan fi nafsi. Kalau akan lihat terus butunul aqal, tapi yang tak kelihatan itu intinya adalah akal yang dia miliki. Fasyaraful aqal, maka kemudian akal itu mudrak bid darurah, pasti ketahuan. Wa innamal qasdu an turad ma waradat bihi al-akhbar wal ayat bi dzikri syarafi. Tapi yang kita maksud di sini adalah kita akan membahas bagaimanakah akal dari sudut ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sammahu Allahu nura. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa itu adalah nur. Mana Allahu nurus samawati wal ardh. Masaluhu kamishkatin fi misbah. Al-misbahu fi zujalah. Az-zujalah ka'annahu kawkabud durri. Ya kan?
tuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Betul tak? Allahu nurus samawati wal ardi mathalu kamishkatin fi amisbah. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi, tapi enggak bakal bisa ditembuskan Allah kecuali dengan akal manusia. Mathalu nuri kamishkatin fi amisbah. Lihat, seumpama cahaya Allah itu adalah kamishkatin, seperti lubang yang sangat besar, fi amisbah, di dalamnya adalah ada lampu atau ada pelita. Lubang besar namun tidak tembus dalam ada pelita. Kamishkatin fi al-misbah fi zujajah, ya kan? Pelita itu dalam kaca. Az-zujajah ka'annahu kawkabat durri, di mana pelita itu bagaikan bintang gemerlap di cakrawala. Ya kan? Tuqalu min syajaratin mubarakah, ternyalakan daripada syajarah mubarakah, zaitunatan, namanya zaitun, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak oleh kemana-mana, akal yang bisa stabil untuk memahaminya Ustaz. Maka wasumyal ilm al-mustafad minhu ruhan wa wa'yan wa ayatan. Sementara ilmu yang lahir dari akal itu dinamakanlah ruh, dinamakanlah wahyu, dinamakanlah hayat. Itu nama ilmu yang lahir dari akal. Jadi ketika akal itu melahirkan ilmu, maka ilmu itu dinamakan dengan ruhun wa wahyun wa hayat. Faqala ta'ala, oleh demikian dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh bermakna al-ilm. Al-ilmu, ya kan? Yanba' min aqal, munculnya daripada akal. Kemudian waqala subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah Ta'ala berfirman, aw man kana maitan fa'yanahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bin nas. Nah, nur adalah ilmu. Kemudian wa haythu dzikrun nur wa dhulma arada bil ilmi wal jahl. Dan bahkan sebutan an-nur dengan adz-dzulma, cahaya dan kegelapan, itu maksudnya ilmu dan kebodohan. Kaqaulihi yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur, ya kan? Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sangat panjang, ya ayyuhan nas, wahai manusia rahmatu aqilu an rabbikum, yakni kenalilah, fahamilah tentang Tuhan kalian, wa tawasau bil aqal, saling mengingatkanlah kalian tentang akal. Ta'rifu ma umirtum bihi wa ma nuhitum anhu. Kalau kalian memakai akal, maka kalian bisa mengenal apa yang diperintahkan kepada kalian dan apa yang dilarang kepada kalian. Wa'lamu annahu yunajjidukum 'inda rabbikum. Ketahuilah akal itu yunajjidukum bermakna yunsirukum, banyak menolong kalian di hadapan Allah. Wa'lamu anna al-'aqil man ata'a Allah. Dan ketahuilah bahwa orang yang berakal itu adalah hanya orang yang taat kepada Allah. Wa in kana damimal manzar, kalaupun kelihatannya hina, kalau dia punya akal tetap dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Hakiral khatar, kelihatannya dia ya samalah, hina juga. Dani al-manzilah, rasul hay'ah, ataupun dia terlihat tidak berharga sedikit pun, ya kan? Wa innal jahil man asallah, dan orang yang jahil itu orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa in kana jamilal manzar, kalaupun tampilannya oke. Azimal khatar, kelihatan agung. Syarifal manzilah, ataupun manzilahnya posisinya bagus. Husnul ay'ah, kelihatannya elok. Fasihan, sangat fasih. Nutuqan, bicaranya oke. Fal kirdat wal khanazir aqal inda Allah Ta'ala mimman asah. Maka babi dan monyet lebih mulia atau lebih berakal di hadapan Allah daripada orang-orang yang maksiat. Betul kan? Babi itu haram, Ustaz, ya kan? Tapi babi itu jangan salah, suaranya itu zikir kepada Allah. Betul kan? Mana ada binatang yang tidak berzikir kepada Allah? Karena dalam riwayat dikatakan dalam kitab Hayatul Kubra, ketika binatang dalam kitab bukan siapa itu ya? Ketika mereka berhenti berzikir, maka saat itu mereka akan mati. Kecuali binatang yang dikorbankan di jalan Allah, atau kecuali korban di jalan Allah maksudnya. Ketika mereka berhenti berzikir, maka saat itu nyawa mereka akan datang. Maka bagaimana tidak, al-qillat wal khanazir lebih mulia daripada kita ketika kita maksiat karena akal kita tidak dimanfaatin. Mereka yang tidak punya akal bisa berzikir kepada Allah, kita yang tidak punya akal tidak bisa berzikir kepada Allah. Maka al-qillat wal khanazir aqal inda Allah mimman asah. Maka monyet dan babi lebih berakal di hadapan Allah mimman asah, daripada orang yang maksiat kepada Allah. Wala taghtarru bi ta'zim ahli dunya, jangan tertipu dengan melihat keagungan ahli dunia. Iyyakum, jauhi mereka. Fa innahum minal khasirin. Kalaupun tampilan mereka itu oke banget, mereka itu adalah orang-orang yang rugi.
Wa qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan adalah akal, tentunya setelah Nabi Muhammad, ya kan? Faqala lahu, maka kemudian Allah berfirman kepada si akal ini, akbil fa akbal, kau menghadap kepadaku. Maka dia pun menghadap dengan patuh. Summa qala lahu, kemudian Allah katakan, adbir, kau pergi. Maka fa adbara, dia pun pergi. Summa qala Allah azza wa jalla, wa izzati wa jalal, demi kemuliaan dan keagunganku, ma khalaqtu khalqan akram alayya minka, saya tidak pernah menciptakan makhluk semudah engkau, wahai akal. Bika akhid wa bika u'ti, dengan kau aku mengambil dan dengan kau aku memberi. Wa bika uthib wa bika u'atib, karena kau aku memberikan pahala, karena kau juga aku akan memberikan siksa. Makanya orang yang nggak punya akal itu nggak disiksa, Ustaz. Kenapa? Nggak mukallaf. Motor di mana hukumnya? Nggak punya akal dia untuk menempuhnya. Itu kan? Dalam riwayat lain bahwa akal dan nafsu itu dalam waktu yang sama Allah Ta'ala ciptakan. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada akal, ya kan? Man anta wa man ana, siapakah anda, siapa aku? Maka akal menjawab, antallah, ya kan? Antallah wa ana abduka dzalil, kau adalah Allah, aku adalah hambamu yang saat ini. Kemudian nafsu bertanya, man anta wa man ana, siapakah anda, siapa aku? Anta ana, kau adalah kau, aku adalah aku, ya kan? Mau dibakar 1000 tahun, begitu dibangkitkan, diangkat dari api, ditanya, man anta wa man ana, anta ana, ya kan? Kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam neraka es selama ribuan tahun, diangkat lagi, man anta ana. Maka kemudian tak dikasih dia makan dan minum, belum lama waktunya dia pun laku, saya tidak kuat ya Rabbi, antallah wa ana abduka dzalil. Maka puasa diturunkan untuk mengalahkan hawa nafsu. Itu sebagian para ulama asbab kenapa diturunkan kewajiban puasa, karena untuk menaklukkan hawa nafsu. Itu dari sejarahnya dijelaskan dalam kitab Kitabul Asrar. Jadi akal itu sumber segala sesuatu. Fa'ingkul, jika engkau bertanya, fahadzal akal ingkana ardan fakaifa khuliqa qabla al-ajsam, kalau akal ini sifat, bukan ada fisiknya, ya kan? Bagaimana mungkin sifat diciptakan, jisimnya belum ada? Ini aku nanya nih, kata Imam Ghazali ini, ya kan? Akal itu kan dia tadi pembahasan adalah di definisi yang pertama bahwa akal itu nggak perlu layak tadi kita takkan film Allah, nggak perlu kita tunjukkan ini loh akal saya, kan nggak perlu kan? Sementara dia makhluk pertama yang diciptakan. Pertanyaannya, akal ini fisik, jisim atau jisim apa arah? Kalau dia adalah sifat, ya kan? Fakaifa khuliqa qabla al-ajsam. Wa in kana jauhar, kalau dia fisik, benda, fakaifa yakunu jauharan qa'iman bi nafsi wa la yatahayyaz. Kalau akal itu adalah, kita ulangi ini. Kalau dia adalah sifat, bagaimana mungkin dia tidak, bagaimana mungkin diciptakan sebelum ada jisimnya? Empatnya nih. Wa in kana jauhar fakaifa yakunu. Kalau dia harga, nilai maksudnya, sesuatu yang berharga, fakaifa yakunu jauharan qa'iman bi nafsi wa la yatahayyaz. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri tapi belum punya tempat? Fa'lam anna hadza min ilmil mukasyafah. Maka aku jawab, kata Imam Ghazali, ini adalah ilmu mukasyafah. Fala yaliku dzikruhu bi ilmil muamalah. Jangan pakai logika. Wa qaratna al-an, tapi kita memberikan pemahaman pendekatan adalah, ya kan? Yaitu dzikra ulumil muamalah. Kalau kita kaji akal itu secara ilmu muamalah, ini kajiannya. Tapi nggak perlu anda logikakan kata Imam Ghazali. Wa an Anas radhiyallahu anhu, sebagai buktinya begini. Qal, dia bercerita, Anas bin Malik wafat pada tahun berapa? 97. Karena dia 100 tahun lebih umurnya. Nah, afna qaumun ala rajulin 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang pernah dipuji-puji di hadapan Nabi. Hatta balahu, sampai mereka itu dahsyat memujinya. Sampailah berita kepada Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kaifa aqlul rajul, kalian memuji-puji dia, bagaimana emang akal dia? Kata Nabi. Faqalu nukhbiruka an ijtihadi fil ibadah wa aslafil khair wa tas'aluna an aqlihi.
Yang kami ceritakan kepada ya Rasulullah adalah tentang kesungguhan dia dalam beribadah dan kemudian betapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Apakah kau bertanya tentang akal dia ya Rasulullah? Kata mereka kepada Nabi. Faqala Rasulullah, betul kata Rasulullah, innal ahmaqa yusibu bijahlihi akthar min fujuril fajir. Karena orang bodoh ketimpa musibah karena kebodohannya lebih banyak daripada orang maksiat yang tertimpa karena maksiatnya. Betul kan? Makanya perlu tanya akal seperti apa. Wa innama yartafi'una ibadu ghadan fi darajati zulfa bir rabbihim ala qadri uqulihim. Kelak di hadapan Allah derajat seseorang naik menuju tempat yang sangat tinggi. Itu barometernya adalah akal mereka. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktasaba rajulun mithla fadalla aqlu ya'ti sa'ibu ila huda wa yaruddu an radihi wa ma tamma imanul abdin wa ma tamma imanul abdin wa lastaqama dinuhu hatta yukammila aqlah. Apapun yang dilakukan seseorang mithlu fadli aqlin, ya kan, kecuali semuanya itu adalah mengarah kepada akalnya. Ya'ti sa'ibu ila huda, karena kalau punya akal dia akan tertunjuk menuju ke bawah menuju petunjuk. Wa yaruddu an radiin, dan dia akan terhindar dari keindahan. Wa ma tamma imanu abadin, iman tidak akan pernah sempurna. Walastaqam dini, bahkan tidak akan pernah istiqamah dalam agama. Hatta yukbil aqlahu, atau hatta yakbulu aqluhu, sampailah kecuali akalnya sudah sempurna. Jadi bisa sempurna akal itu semua adalah karena bisa sempurna iman dan istiqamah dalam agama itu karena akal seseorang. Wa qala sallallahu Nabi bersabda, innar rajul la yudrak bi husni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im. Seorang laki-laki atau seseorang bisa mencapai akhlaknya sehingga derajatnya dia adalah as-sha'im al-qa'im, seorang yang puasa pada siang hari, qiyamul lail pada waktu malam. Wa la yatimmu lirajulin husnu khuluqihi, tapi tidak akan sempurna bagi seseorang itu kemuliaan akhlaknya hatta yutimma aqlahu, atau hatta yutimma aqluhu, sampai sempurna akalnya. Fa inda dzalika tamma imanuhu, kalau akal sempurna maka sempurna imannya. Atau arab bau, dia akan patuh kepada doanya. Wa asa'udu wa iblis, dan dia tidak akan patuh kepada musuhnya yang bernama iblis. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, wafat pada tahun 64 Hijriah dan termasuk orang kelima yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, likulli syai'in da'amah, segala sesuatu memiliki da'amah bermakna amud atau bermakna ustuana. Segala sesuatu punya pilar, punya tiang. Wa da'amatul mu'min aqluhu, tiangnya seorang mukmin adalah akalnya. Fa biqadri aqlihi, maka sekedar atau seukuran akalnya, takunu ibadatuhu, maka ibadahnya juga sebatas itu. Ama sami'tum, Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau pekerjaan